Selamat pagi, perkenalkan nama saya Samuel Surmata dari SIP Prabu Jam 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk memasukkan analisis pada pusat Perzazam dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana dengan pendekatan matriks. Yang kedua itu untuk mendapatkan hasil estimasi model regresi sederhananya. Yang ketiga itu untuk menguji variabel bebasnya apakah berpengaruh nyata variabel dependennya. Oke, kita lihat aja di LKP metrika ketiga. Yang pertama kita lakukan itu ialah memasukkan instruksi zazamnya dengan pendekatan matriks pada lembar kerja yang sudah saya masukkan. Yang kedua, kita menuliskan hasil estimasi regresi sederhana yang sudah didapat. Pada yang ketiga, kita menghitung nilai terhitung beta 0 dan beta 1-nya apakah bisa berpengaruh nyata atau tidak. Baik, kita langsung saja masuk ke software zazamnya. Ini adalah software zazamnya. Ini adalah hasil dari analisis sebelumnya dengan editornya seperti ini. Kita harus mengetahui arti dari setiap instruksi ini. Yang pertama, ini untuk mengatur letak dan nama data file yang telah kita dapat pada data cross-question dalam format div. Yang kedua, 1-40 ini ialah menekan bahwa jumlah sampel kita berjumlah 30. Untuk read menjelaskan untuk menginstruksikan pada zazam untuk membaca variabel-variabel pada file div-nya. Yang keempat, ini artinya untuk membuat vektor dari 30 sampel menjadi 1. Instruksi ini artinya menginstruksikan zazam untuk membentuk satu matriks yang diberi nama S1T, dan 6 artinya untuk menginstruksikan pada aplikasi zazam yaitu faktor Y atau sama dengan YT. Dan yang ketujuh untuk menghitung nilai beta dengan kuadrat kecil. Dan yang ke-8 gunanya untuk menampilkan hasil estimasi. Dan yang ke-9 gunanya untuk menghitung nilai error. Yang ke-10 gunanya untuk menghitung nilai topping kuadrat. Yang ke-11 untuk mencetak hasil perhitungan sebelumnya. Yang ke-12 untuk menghitung varian beta. Yang ke-13 untuk mencetak hasil perhitungan. Yang ke-14 untuk menghitung akar dari perhitungan diagonal C0VD. Yang ke-15 untuk mencetak hasil analisis kita. Dan yang terakhir gunanya untuk menghentikan aplikasi zazam pada saat menganalisis atau instruksi terakhir. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dari semua selanjutnya, kita langsung mengklik tombol run untuk mengetahui hasil analisisnya. Didapat hasil analisisnya seperti ini, dan pada hasil analisis ini sudah benar dan tidak terdapat kesalahan. Maka kita lihat lagi pada lembar kerja. Didapat nilai beta H tadi seperti ini, seperti yang bisa kita lihat pada lembar LKP saya. Inilah hasil estimasinya. Setelah kita masukkan instruksi sebelumnya, sehingga pada nomor 3 ini kita bisa mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Untuk mencari T hitung B0 ini, maka kita harus membagikan nilai dari beta A dengan nilai stereo hingga didapat nilai beta 0 sebagai berikut, dan T hitung B1 sebagai berikut. Untuk mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya, maka kita lihat dari nilai T hitung dari H0 apakah beta 0-nya sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka variabelnya tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Selanjutnya, jika beta 1-nya tidak sama dengan 0, maka variabelnya berpengaruh nyata. Baiklah, untuk selanjutnya kita lihat pada lembar zazamnya. Ini adalah lembar zazam tadi. Setelah kita mendapatkan hasilnya tadi pada lembar kerja zazam, ini maka kita dapat nilai estimasi modal dan nilai T hitung dan
mengetahui apakah variabel bebasnya berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Dan inilah hasil estimasi pada Zaza Matrix. Sekian dan terima kasih.